Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati tuan rumah, Bapak Ketua Cabang Bekasi, Cabang Depok BJ, Bapak Abdul Razi. Ini mohon maaf, saya tadi udah catat semua penghormatan, tapi HP saya lagi hang. Mohon maaf, dan siapkan semua, ternyata HP-nya hang, jadi nggak terhafal lagi. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Ketua Dewan Penasehat dari tim Depok BJ, kemudian yang saya hormati para ketua cabang. Ini mohon maaf, saya nggak hafal semua cabang yang hadir, tapi ada beberapa yang saya lihat sini yang sangat dekat dengan Depok, yaitu Cilandak, ada Pak Muzakir saling sini, kemudian ada Pak Sandiaga, Pak Semudari, ada dari Depok Sungajaya, saya lihat Pak Safrizal. Dan dengan tidak mohon yang saya hormat, juga ini banyak ketua cabang lain yang hadir saya lihat pagi ini. Saya mohon maaf, tidak bisa menjadi satu persatu. Kemudian juga malam ini saya lihat juga banyak hadir dari teman-teman pengurus organisasi lokal. Saya lihat ada Kemak, ya, Pak Iskandar Ali. Kemudian ada dari IKKB, ya, diwakili Pak Mawardi. Ada IKKS, Pak Dokter, ya. Kemudian ada dari UPI, masih banyak lagi yang lain, ya. Mohon maaf, ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena data sudah hilang lagi. Yang saya muliakan Al-Ustaz Haji Nurdin AS, ya, SPDI. Alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Mudah-mudahan nanti memberikan tausiah yang terbaik buat kita semua di sini. Bapak sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa berhadir semua di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita memperingati hari raya Baginda? Karena tadi kita mendengarkan Polri kita membacakan surat Al-Ahzab, kalau nggak salah ayat 21 tadi, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi telah ada pada diri, telah ada contoh teladan bagi kamu, ya, bagi kalian itu kita semua ini. Siapa? Pada diri Rasulullah. Uswatun hasanah, sebuah contoh teladan yang baik, dan baik. Apa contoh teladan yang baik? Banyak, ya. Kita bagaimana melihat sifat-sifat Rasulullah. Dia punya ada 4 sifat, ya. Sidik, tablik, apalagi fatanah, ya. Saya lupa satu lagi, amanah, ya. Amanah. Ada 4 sifat tersebut. Kemudian apalagi sifat-sifat yang perlu kita tiru Rasulullah. Dan beliau sudah dalam sebuah hadis mengatakan bahwa tidak diutus beliau kecuali memiliki hidup yang baik, ya. Jadi hal-hal inilah yang malam ini kita ingat kembali kepada diri Rasulullah untuk kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak sekalian, pertama sekali saya ingin menyampaikan salam, ya, dari Bapak Ketua Umum, ya. Malam ini kebetulan beliau tidak bisa hadir di sini karena ada suatu urusan penting yang beliau tidak bisa tinggalkan. Dan mudah-mudahan malam ini beliau mendoakan acara kita sudah lancar dan bermanfaat. Bapak sekalian,
selaku mewakili ketua umum itu saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan program dari PPT. Apa program PPT? Ya, program PPT adalah menjabarkan sesuatu yang bisa untuk mencapai sebuah visi dari tim. Apa visi dari tim? Visi tim adalah untuk mesejahterakan lahir dan batin kepada seluruh anggota tim. Sejahteranya apa? Lahir batin. Nah, malam ini salah satu acara yang dibikin oleh tim cabang Depok Beji, kepuasan batin, kesejahteraan batin. Nah, pernyataan Maulid dari Muhammad SAW itu memperkaya batin kita. Bagaimana kita mencapai Rasulullah supaya kehidupan kita lebih kuat. Bahwa kehidupan batin, kekuatan batin itu 9 kali lebih kuat dari kekuatan fisik. Fisik, batin paling utama. Kemudian tim juga tentu mendasarkan juga kebutuhan kesejahteraan dari fisik. Nah, ada beberapa program yang dijalankan oleh tim sekarang yang jadi program utama. Yang pertama kita lihat sekarang Pengurus pusat lagi giat-giatnya untuk mengadakan kuburan, pemakaman, makam. Nah, alhamdulillah kita sudah berhasil di pusat mengadakan makam di Serang seluas 40 meter. Dan tim pusat punya rencana, sudah berazam, punya juga nanti kuburan di bagian barat dan selatan. Ini sangat penting. Kenapa? Ketika kita nanti ada anggota kita yang berpulang, bawa pulang ke Aceh itu tidak mudah. Kemudian nanti sesudah dimakamkan, katakanlah di Aceh, sementara kita ini sudah hidup di Jakarta, di tanah Betawi sudah puluhan tahun. Anak-anak kita, cucu kita di sini. Ketika mereka mau ziarah, pulang ke Aceh nggak repot. Maka ziarah mereka di sini, ya, di daerah sekitar Jabodetabek. Nah, apalagi keuntungannya? Ketika mereka ziarah ke tempat makam tadi, mereka bertemu dengan orang Aceh lainnya. Kita sekantor, nggak tahu ini orang Aceh. Oh, kita sama orang Aceh ya. Jadi silaturahmi terbangun di situ. Terbangun di situ tanpa sengaja. Masih banyak lagi yang lain. Kemudian sekarang BPT juga lagi mengembangkan, lagi membangun data. Kita ditanya orang tim itu berapa orang sih? Tidak bisa jawab kita. Nah, maka sekarang sudah bentuk panitia, kebetulan saya sebagai ketua panitianya, Pak Said Ulam sebagai bagiannya, untuk mendata seluruh orang-orang Aceh, terutama yang bergabung dalam tim, ya, untuk kita catat sebagai anggota. Nah, untuk apa kita catat? Tentu ada gunanya. Banyak sekali guna, antara lain dalam hal nanti pemberian zakat. Kita nggak punya data, sementara kita terima uang atau kita terima zakat dari orang-orang lain, para pemuzaki, kita mau bagi kemana? Karena kita nggak punya data. Nanti apa terlakukan? Tembak-tembakan, menembak. Nah, amanah orang itu kita tidak melakukan sesuai dengan sebenarnya jadi masalah. Nah, kalau kita menggunakan data, udah apa lagi? Ketika ada musibah, begitu kita ada data, oh ini sekolah, saudaranya siapa, anaknya siapa, ada di mana, ya, nah mudah kita membantu dia. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Bapak sekalian, ada program tim lainnya adalah untuk melakukan pengembangan silaturahmi, ya, sesama anggota ini.
membangun kesejahteraan sama anggota. Kesejahteraan apa lagi? Banyak orang-orang tim anggota tim ini tidak semuanya beruntung. Ada sebagian kita yang kurang beruntung di dalam ekonomi. Nah tentu kita hidup di Jakarta ini tidak selalu sehat, tidak selalu terbebas dari musibah-musibah. Apa yang kita lakukan? Kita protek lewat BPJS. Nah, kita kalau ada Bapak Ibu sekalian punya karyawan yang tidak tetap, punya macam-macam, itu bisa kita daftarkan, ya, sebagai anggota BPJS. Bayarannya murah, 16.500. Klaimnya beda. Klaimnya itu kemarin ada kejadian saudara kita, ini mana Pak Madani? Pak Dani. Pak Dani dari tim Pusat mana? Beliau kecelakaan waktu pulang kerja tengah malam menggunakan ngantuk, jatuh motor sehingga dibawa ke dokter, kena biaya operasi berapa? Hampir 70 juta. Bayangkan kalau kita bayar uang sendiri, tapi dibayar oleh BPJS, dibayar kan? Nah, kemudian ada kejadian juga saudara kita, ya, Pak Sahrul dari Ciputat, musibah beliau berpulang ke rahmatullah, itu jadi kita klaim ke asuransi, dibayar 40 juta. Jadi kalau kita bawa pulang mayatnya ke Aceh, masih cukup biaya itu. Nah masih banyak lagi yang lain. Nah ini yang perlu kita perhatikan dan perlu saudara ketahui bersama, bahwa program ini tidak akan jalan hanya dijalankan oleh teman-teman pengurus pusat, tapi mesti ada kerjasama dari kita semua sini. Nah, untuk pada saat kami minta tolong dari tim DPBJ, Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Ini tolong teman-teman ini, anggota-anggota tim di Depok ini didaftarkan. Nah, Pak Said itu sudah membuat satu form, G-form namanya. Nanti diberikan, tinggal diisikan aja, nggak sulit. Isikan, tinggal dikirim kembali. Nah, nanti kita proses, kita input di dalam sebuah sistem web di pusat. Ibu sekalian, karena tadi Pak MC ini sudah cukup banyak memberikan masukan dan ceramah juga, jadi saya kira saya nggak perlu berpanjang lagi ini ceramahnya, tak perlu lagi Pak sambungkan, karena ini waktunya milik Ustaz dan Ustaz nanti akan berikan dosa pada kita. Sedikit hanya sampai sini yang dapat kami sampaikan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar Samsani.